Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Rizky Bambang Sutrisna, yang kedua Abdul Rohim, yang ketiga Priska Anggraini Primadani, dan yang terakhir Afrizal Ardiansyah. Kami akan membawakan materi yang berjudul Aturan Sintaktik dan Interpretasi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Priska Anggraini Primadani. Proposition atau pernyataan. 1. Merupakan komponen penyusun logika dasar. 2. Dilambangkan dengan proportional symbols huruf kecil, misal P, Q, R, dan seterusnya. Yang ketiga, diwakili oleh kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang memiliki nilai kebenaran, truth value, berupa nilai true atau false. Yang keempat, lawan dari kalimat deklaratif adalah kalimat terbuka. Contoh: A. Jakarta ibu kota negara Indonesia. B. 3 adalah bilangan prima yang pertama. C. 6 plus 9 lebih besar dari 20. Proportional connective atau penghubung pernyataan. Untuk mengkombinasikan dua atau lebih proposisi, diperlukan proportional connective atau penghubung pernyataan. Proportional connective beserta notasi yang digunakan adalah sebagai berikut. Connective English like, notasi konvensional. Di sini terdapat tabel yang berisi tentang notasi yang digunakan. Nah, konektifnya itu negatif. Nah, di sini notasinya English like-nya not, konvensionalnya sebagai berikut. Seperti yang ada di tabel berikut. Conjunction, disjunction, implication, equivalence, conditional. Syntactic rule atau aturan sintaktik adalah aturan yang diperlukan untuk mengkombinasikan antara proportion S dan proportional connective S untuk menghasilkan sentence kalimat logika. Aturan sintaktik proportion P, negation not P, conjunction P and Q, disjunction P or Q, implication if P then Q, equivalence P if and only if Q, conditional if P then Q else R. Sentence atau kalimat logika merupakan kombinasi antara proportion S dan proportional connective S. Proportion S plus proportional connective S sama dengan sentence. Sampai di sini materi yang saya sampaikan, dan dilanjut oleh mahasiswa yang bernama Afrizal Ardiansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang interpretation atau interpretasi. Adalah pemberian nilai kebenaran, true atau false, pada setiap proportional symbols dari suatu kalimat logika. Semantic rule, aturan sintaktik, adalah suatu aturan yang digunakan untuk menentukan true false dari suatu sentence, yaitu 1. Negotiation rule, aturan not. Negasi akan memiliki true spell yang berlawanan dengan proporsinya. Seperti contoh di tabel ini, memiliki 2 kolom. Jika P true, not P akan false. Jika P false, not P akan true. 2. Conjunction rule, aturan N. Konjungsi hanya akan bernilai true jika kedua proporsinya bernilai true. Di sini kita memiliki 3 kolom. Jika kolom P dan Q true, P dan Q akan menghasilkan nilai true. Jika P true dan Q false, maka P dan Q-nya akan menjadi false. Jika P false dan Q true, P dan Q-nya akan menjadi false. Jika P false dan Q false, P dan Q-nya akan menjadi tetap false. 3. Disconjunction rules, aturan OR. Diskonjungsi
hanya akan bernilai false jika kedua proposinya bernilai false. Di sini kita memiliki 3 kolom seperti yang sebelumnya. Jika nilai P true dan Q true, maka P dan Q-nya akan menjadi true. Jika P true dan Q-nya false, P dan Q-nya akan menjadi true. Jika P false dan Q true, P dan Q-nya akan menjadi true. Jika P false dan Q false, P-nya akan menjadi true. Di sini hasilnya akan menjadi true semua. 4. Implication rules, aturan if then. Implikasi hanya akan bernilai false jika antecedent P sama dengan true dan konsekuen Q sama dengan false. Di sini sama, kita memiliki 3 kolom. Jika P true dan Q true, if P dan Q akan menjadi true. Jika P true dan Q false, if P dan Q akan menjadi false. Jika P false dan Q true, if P dan Q akan menjadi true. Jika P false dan Q false, if P dan Q akan menjadi true. Jika dalam kurung P arah Q adalah implikasi, maka Q arah P adalah converse. Not P arah not Q adalah inverse. Not Q arah not P akan menjadi kontraposisi. Jika P arah Q bernilai benar, maka belum tentu Q arah P atau not P arah Q, not P arah not Q dan not Q arah not P bernilai benar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Afrizal. 4. Implication rule, buka kurung, aturan if strip 10. Implikasi hanya akan bernilai false jika antecedent buka kurung P sama dengan true dan konsekuen buka kurung Q sama dengan false. Berikut ini adalah tabelnya. Ada P true true false false, terus ada Q true false true false, terus ada if P dan Q, ada true false true true. Jika buka kurung P dari Q adalah implikasi, maka titik 2 buka kurung Q dari P adalah converse. Buka kurung not P dari not Q adalah inverse. Buka kurung not Q dari not P adalah kontraposisi. Jika P dari Q bernilai benar, maka belum tentu buka kurung Q dari P, buka kurung not P dari not Q, buka kurung dan buka kurung not Q, buka kurung not P bernilai benar. 5. Equivalence rule, buka kurung aturan if strip n only if strip buka kurung B. Implikasi hanya akan bernilai true jika kedua penyusun proposisi bernilai sama. Berikut adalah tabelnya. Contoh tabel. Ada P true true false false, terus ada Q true false true false, terus ada P if and only if Q, terus ada true false false true.
6. Conditional rule buka kurung aturan if strip 10 strip else. Jika P bernilai true maka nilai Q yang berlaku. Jika P bernilai false maka nilai R yang berlaku. Jika P bernilai false maka nilai R yang berlaku. Berikut adalah tabelnya, contoh tabel, yaitu ada P true 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 true, false 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 false, terus ada Q true true false false true true false false, terus ada R true false true false true false true false, terus ada if P10 Q else R, ada true true false false true false true false. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Abdul Rohim. Sifat-sifat aljabar logika untuk konjungsi dan disjungsi. Hukum idempotent. P disjungsi P sama dengan P. P konjungsi P sama dengan P. Hukum komunikatif. P disjungsi Q sama dengan Q disjungsi P. P konjungsi Q sama dengan Q konjungsi P. Hukum asosiatif. Dalam kurung P disjungsi Q disjungsi R sama dengan P disjungsi dalam kurung Q disjungsi R. Dalam kurung P konjungsi Q konjungsi R sama dengan P konjungsi dalam kurung Q konjungsi R. Hukum distributif. P disjungsi dalam kurung Q konjungsi R sama dengan P disjungsi Q konjungsi dalam kurung P disjungsi R. P konjungsi dalam kurung Q disjungsi R sama dengan dalam kurung P konjungsi Q disjungsi dalam kurung P konjungsi R. Hukum identitas. P disjungsi false sama dengan P. P konjungsi true sama dengan P. P disjungsi true sama dengan true. P konjungsi false sama dengan false. Hukum komplement. P disjungsi not P sama dengan true. P konjungsi not P sama dengan false. Not dalam kurung not P sama dengan P. Hukum De Morgan. Negasi dari konjungsi dan disjungsi. Not dalam kurung P disjungsi Q sama dengan not P konjungsi not Q. Truth table, tabel kebenaran, adalah suatu cara untuk menentukan nilai kebenaran dari suatu kalimat logika. Tentukan nilai kebenaran kalimat berikut dengan menggunakan truth table. Not dalam kurung P and dalam kurung not P or Q. Langkah penyelesaian. Ubahlah menjadi kalimat logika dengan simbol konvensional. Negasi dalam kurung P konjungsi P jungsi Q. Buatlah truth table dengan menginterpretasikan kemungkinan nilai dari setiap proposisi. P true true false false, Q true false true false, negasi P false false true true, P
konjungsi negasi P, false, 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 false. Negasi dalam kurung P, konjungsi negasi P, true, 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 true. Negasi dalam kurung P, konjungsi negasi P, disjungsi Q, true, 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 true. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.